Waktu itu khutbah Rasulullah SAW ketika kedatangan utusan dari kabilah Mudar. Fara'a ma bihim minal ju' wal faqah. Waktu itu Rasul lihat mereka kondisinya kelaparan. Mereka kelaparan. Wa khataba ba'da salati zuhri. Maka Rasulullah setelah salat zuhur langsung beliau berkhutbah, ngasih arahan di depan para sahabatnya. Fahamidallah wa athna alaih. Kebiasaan Rasulullah kalau khutbah, kalau ceramah itu dimulai dengan memuji Allah. Nah, makanya para ustadz-ustadz juga, para dai-dai, para ulama kalau mau khutbah, mau ceramah biasanya dimulai dengan memuji Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mohon maaf para jamaah, contoh. Jadi dimulai dengan memuji Allah. Atau yang panjang, alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalam. Itu biasanya khutbah Jumat. Ya, kalau cuman mau ngasih arahan, ya cuman muji Allah singkat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mohon maaf ada arahan penting begini contoh. Supaya apa? Supaya ada keberkahan di situ. Arahan yang kita sampaikan itu ada keberkahannya, bukan sekedar arahan biasa. Dan ini yang biasakan Rasulullah SAW, beliau memuji Allah. Tsumma qala, setelah selesai memuji Allah, amma ba'd. Fa inna Allah anzala fi kitabih ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surat An-Nisa ayat 1. Ini juga yang biasa dibaca khatib ya, khutbah Jumat setelah muji Allah bersolawat kemudian baca ayat ini. Nah, kemudian Rasulullah juga membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18. Maka ketika Rasulullah sudah menyampaikan ayat-ayat tersebut, para sahabat mulai ada yang sedekah dengan dinar, ada yang sedekah dengan dirhamnya. Dinar itu kalau satu koin aja sekarang udah 7 jutaan ya. Dirham satu koinnya sekitar 70 ribuan. Ada yang sedekah dengan sa'burnya, gandum satu sok ukuran zakat fitrah sekitar 3 kiloan. Ada yang dengan kurmanya, satu sok kurma ya, ukuran zakat fitrah. Hatta qala walau bisyiqqi tamratin, Rasul menganjurkan silakan sedekah meskipun cuman dengan sebiji kurma ya, walaupun cuma sebiji kurma, silakan sedekah semampunya. Nah, anjuran Rasulullah SAW, kita membantu satu sama lain. Waktu itu kedatangan orang yang lagi nggak mampu, maka kalau ada apa namanya itu ada informasi yang perlu dibantu, bantu semampunya. Apa yang kita bisa kasih, apa yang kita bisa kasih, jangan ditunggu-tunggu. Pengalaman saya pernah beberapa kali saya perhatikan, ketika saya tunggu-tunggu uang saya mending saya salurkan untuk yang lebih bermanfaat dari keluarga saya, nggak jadi akhirnya. Kalau ada momen waktu itu datang, itu Allah lagi ngasih momen ke kita, lagi minta bantuan, kasih. Jadi ada orang lagi kesulitan walaupun bukan keluarga, memang betul ya, kondisinya ya, momennya momen itu, ya sudah kita kasih. Nanti ada lagi rezekinya itu, insya Allah ada lagi rezekinya untuk yang lain yang lebih penting. Kalau ditunggu-tunggu biasanya nggak jadi malah. Makanya kebanyakan orang yang ngapain kita bantu Palestina, bantu Gaza, di Indonesia aja masih banyak yang kelaparan, kemiskinan, nggak jadi juga dia bantu orang yang di Indonesia. Ngomong doang orang kayak gitu biasanya. Jadi apa yang kita bisa bantu, insya Allah rezeki Allah yang ngatur. Momennya waktu itu ya itu udah. Nanti ketemu momen lagi kasih. Ketemu momen dengan keluarga, kasih keluarga. Ketemu momen dengan yang lain, kasih yang lain. Kapan momen datang kita salurkan. Nah, Rasulullah sampai menyampaikan walau bisyiqqi tamratin, meskipun cuman sebutir kurma, bahkan sebagiannya. Fahathan nasa 'ala shadaqah wa raghabahum fiha. Maka Rasulullah menganjurkan para sahabatnya semua bersedekah waktu itu ya, dan juga betul-betul memotivasinya ya, padahal bisa aja para sahabat yang bilang ya Rasulullah maaf, saya mau sedekah ke yang lebih afdol aja deh, ke keluarga kan 2 kali lipat, bisa aja. Nah, kayak gitu jawabannya, tapi enggak para sahabat
Ya memang waktu itu momennya ada yang butuh, ya udah bantu. Ini kan dari suku Mudor, bukan keluarga, bukan kerabat, bukan. Utusan datang dari jauh. Ya. Wa min dzalika khutbatuhu yauma qadima alaihi Ibnu Lutbiyah, di antaranya khutbah Rasulullah SAW ketika kedatangan Ibnu Lutbiyah radhiyallahu anhu min si'ayatin kana qad wallaha 'alaiha. Waktu itu dikasih tugas si'ayah. Faqala ya Rasulullah hadza lakum wa hadza uhdi li. Ya Rasulullah, ya Ibnu Lutbiyah ini petugas yang diutus Rasulullah untuk menarik zakat. Ya Rasulullah, ini untuk Anda dan ini bagian saya. Fa khataban nasa ba'da salati zuhur, maka Rasulullah memberi informasi kepada para sahabatnya setelah salat zuhur. Fa hamidallah wa athna alaihi, setelah memuji Allah. Kemudian Rasul menyampaikan amma ba'd fa inni asta'milu rajula minkum 'alal 'amal mimma wallani Allah. Sesungguhnya saya menugaskan seseorang di antara kalian tugas yang memang ini adalah tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fayati fayaqul, kemudian dia kok enak bilang hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat li, ini untuk Anda dan ini bagian saya. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummi, kenapa enggak duduk aja di rumah bapak ibunya hatta ta'tiyahu hadiyatuhu? Apakah memang ketika dia duduk di rumah bapak ibunya itu hadiah itu datang? La ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqi, enggak boleh ngambil harta zakat tanpa hak, enggak boleh. Enggak boleh ngambil harta zakat tanpa hak. Illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah, melainkan nanti ketemu Allah pada hari kiamat. Fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallaha yahmilu ba'iran lahu ruha aw baqaratan lahu khuwar aw syat ta'yar. Sampai fala a'rifanna, saya betul-betul mengetahui salah seorang dari kalian nanti bertemu dengan Allah membawa ontaknya dengan suara apa itu, suara onta itu ya, suara onta, atau sapi yang dengan suaranya, atau dengan kambing dengan suara mbeknya. Ya, apa nama suaranya itu udah masuk Indonesia saya lupa. Suara sapi itu apa? Kalau ngo itu kan niru suara, namanya itu apa? Mendengung. Menderum, melenguk, ya begitu. Kita sendiri kadang orang Indonesia saja bingung nama-namanya, suara masing-masing binatang kan ada suaranya. Nah itu ada namanya. Tsumma rafa'a yadahu hatta ru'iya bayadu ibtihi Allahumma hal ballaghtu. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan putih ketek beliau, karena lengan baju Rasulullah itu enggak sempit seperti saya, jadi agak longgar. Jadi kalau diangkat ke atas jatuh gitu kan. Kelihatan ketek beliau putih, bersih. Yaqul, beliau menyampaikan Allahumma qad balaghtu, ya Allah saksikan bahwa saya sudah menyampaikan. Ini enggak boleh petugas zakat ngambil jatah sendiri. Sudah ditentukan semuanya. Kalau amil nanti ada bagian khusus, nggak boleh misah-misah sendiri, nggak boleh. Apalagi kalau bukan amil, nggak boleh ngambil harta zakat. Wa shalla dzuhra marratan falamma sallama qala 'alal mimbar fa dzakara sa'ah wa dzakara anna qablaha umuran 'idhaman. Kemudian setelah sholat zuhur kadang Rasulullah juga khutbah menyampaikan informasi penting kepada para sahabatnya. Jadi habis zuhur Rasulullah biasa ada materi-materi penting yang disampaikan tadi ya. Tentang sedekah contohnya, kemudian tadi lagi tentang nggak boleh orang ngambil jatah zakat sendiri. Kemudian sekarang tentang masalah kiamat. Nah, ini jadi ada materi kajian zuhur singkat. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, man ahabba ayyas'alani an syai'in falyas'alani anhu fa wallahi la tas'aluni an syai'in illa khabartukum bihi ma dumtu fi maqami hadza. Silakan yang mau nanya, silakan bertanya. Demi Allah, tidaklah kalian bertanya kepada saya tentang sesuatu melainkan akan saya kabarkan selama saya di sini. Bisa jadi memang Jibril sudah siap.
Ya, jadi kalau ada yang nanya silakan, nanti Jibril akan memberikan informasi dari Allah jawabannya. Ya, silakan, selama saya masih berdiri di sini silakan nanya. Faktsarun nasi al-buka wa aktsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaqul saluni. Faktsarun nasu al-buka wa aktsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaqul saluni, faqama Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu faqala ya Rasulullah man abi abuka Hudzafah. Sebentar, panjang ceritanya ini. Intinya nanti tentang masalah hari akhir, tentang kondisi kiamat, tentang surga neraka, sampai Rasulullah SAW mengingatkan, lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian tahu kondisi akhir zaman nanti dan kondisi nanti di akhirat, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, pasti kalian sedikit tertawa dan lebih banyak menangis, karena dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya di alam barzakh, alam akhirat. Ada hisab, ada perhitungan amal, ada mizan, ada sirat, ya, ada haud, ada syafaat, macam-macam. Itu betul-betul luar biasa. Orang sebelum masuk surga dan neraka itu luar biasa letihnya, capeknya. Pasti kalau kalian membayangkan kejadian waktu itu dengan detail dan perinci, lebih banyak menangis daripada tertawa. Nah, kita semua akan takut. Sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut. Kemudian selanjutnya Tsumma ya'udu sallallahu alaihi wasallam ila baitihi, setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah. Fa yusalli rak'ataini hiya ratibatu dzuhur, kemudian Rasulullah barulah salat 2 rakaat ba'diyah di rumahnya. Ya, salat ba'diyah di rumah. Ya, salat ba'diyah di rumah. Tsumma yakhruju sallallahu alaihi wasallam ila ashabi, baru setelah itu keluar lagi dari rumah, beliau nyamperin sahabat-sahabatnya, beliau ngunjungin sahabat-sahabatnya. Wa rubbama jalasa lahum ilal asri, kadang datengin sahabatnya itu sampai asar. Nah, jadi siang itu kunjungan Rasulullah kepada sahabatnya. Kama habisa nafsahu liwafdi Abdi Qais min salati zuhri ila salatil asr. Ya, sebagaimana waktu itu juga pernah kedatangan utusan Abdu Qais dari mulai sholat duhur sampai asar. Rasulullah ngurusin harta Baitul Mal untuk utusan Abdu Qais, ya, sampai asar, sehingga Rasulullah nggak sempat waktu itu sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, dan beliau qadha di ba'diyah beliau qadha setelah sholat asar. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah ada sholat ba'diyah, sholat sunnah setelah asar? Nah, sebenarnya nggak ada, cuman tadi nggak sempat melakukan karena sibuk ngurus ada utusan dari Abdu Qais. Jadi sholat sunnah yang biasa kita lakukan itu juga boleh diqadha. Sholat qabliyah, ba'diyah itu boleh diqadha di waktu lain. Kalau lagi waktu itu ada halangan, mau ada tamu penting baru datang nih. Nah, contohnya gini, kita habis sholat zuhur, kemudian lagi zikir, tiba-tiba anak datang ke rumah, abi, ada ini keluarga dari kampung datang. Nah, kan nggak mungkin, tunggu aja nanti, abi mau sholat dulu. Tamunya di luar rumah nungguin, kan nggak mungkin juga. Ya kita langsung bergegas kan, pulang ke rumah, nyambut tamu datang. Ya sudah dipersilakan masuk, disediain makanan, minuman, kita kesana kesini, belanja ke warung, sediain makanan, sediain ini itu, sampai ngobrol asar seumpama. Kita belum sempat ba'diyah zuhur, boleh kita qadha. Kalau seandainya kita bisa lakukan sebelum asar, lakukan sebelum asar. Kalau nggak sempat juga, ya, karena memang masih ada hal penting waktu itu yang disampaikan, sampai qomat asar baru kita berangkat ke masjid jamaah asar, maka ya habis sholat asar kita qadha sholat tadi ba'diyah zuhurnya.
Wa rubbama dhahaba fi hadzal waqti liqada'i ba'di hajatil muslimin. Di waktu setelah zuhur itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang dialokasikan oleh beliau untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Faqad balaghahu an ahla Quba Bani Amr bin Auf kana bainahum syarr. Pernah kejadian di Bani Amr bin Auf terjadi sesuatu yang buruk ya. Ya, jadi ahli Quba menyampaikan berita kepada Rasulullah SAW bahwa Bani Amr bin Auf di antara mereka terjadi ada syarr, ada keburukan, wa annahum iqtatalu, mereka terjadi keributan, hatta taramau bil hijarah, sampai mereka saling lempar batu. Ya, kayak tawuran gitulah. Fa shalla dzuhur. Kemudian Rasulullah SAW salat zuhur, tsumma qala li ashabi, kemudian Rasulullah bilang kepada sahabatnya, idhabu bina hatta nuslih bainahum. Ya, ayo kita semua kita ke sana, kita damaikan mereka. Nah, ini Rasulullah mengajarkan bahwa kalau ada saudara sesama muslim yang lagi bertengkar, kita harus datang untuk mendamaikan. Bukan berarti kita ini ikut campur, tapi memang itu mendamaikan. Dan dalam hadis dari Imam Tirmidzi Rasulullah menyampaikan, mau nggak saya kasih tahu pada kalian satu amalan yang pahalanya lebih baik daripada sholat, lebih baik daripada sedekah, lebih baik daripada puasa sunnah. Maka para sahabat bilang, tentu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, yaitu mendamaikan persengketaan, permusuhan, keributan yang terjadi di antara kalian. Itu lebih baik pahalanya daripada amal-amal ibadah yang tadi disebutkan. Wa qala li Bilal radhiyallahu anhu, idza hadarat salatul asri famur Abu Bakar falyusalli bin nas. Kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal, kalau sudah datang tiba waktunya salat asar, perintahkan Abu Bakar untuk ngimamin salat. Nah, ini juga menjadi dalil para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Abu Bakar ini sudah dari lama dipersiapkan Rasulullah untuk menjadi pengganti beliau. Jadi kalau Rasul meninggal, Abu Bakar yang menjadi penggantinya. Ini karena beberapa kejadian dari Rasul sehat sampai Rasul sakit, sebelum wafatnya pun ketika Rasul nggak bisa ngimamin sholat, selalu Abu Bakar yang diperintah untuk menjadi pengganti Rasul. Falamma hadratil asru adzana Bilal, ketika waktu asar sudah tiba, Bilal adzan. Falamma hanatis shalah jaa ila Abu Bakar, ketika tiba waktunya salat, Bilal datang kepada Abu Bakar. Faqala ya Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa wa hanatis shalah. Abu Bakar, mohon maaf, tadi Rasul berpesan, Rasul lagi ada urusan penting. Waktu itu lagi mendamaikan kabilah Bani Auf tadi yang yang lagi ribut ya. Kemudian Rasulullah minta Anda menjadi imam. Ya, kata Bilal. Fahallaka anta umman nas, sudahkah kiranya engkau menjadi imam untuk para sahabat yang mau sholat asar? Qala na'am, ya udah kalau kata Abu Bakar. In syi'ta, ya udah kalau kamu mau, ya sudah. Faqama Bilal, kemudian Bilal baru qomat, wa taqaddama Abu Bakar, baru Abu Bakar maju untuk ngimamin sholat. Fakabbara wa kabbaran nas, kemudian semua sahabat takbir. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufuf, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai urusannya, datang tuh. Rasul datang gabunglah sholat di masjid itu. Hatta qama fi shaff, sampai akhirnya Rasulullah berdiri di barisannya, beliau sholat. Fa akhadhan nas fi tasfiq, sebagian sahabat ada yang tepuk tangan. Ya, ngasih isyarat ke Abu Bakar, tepuk tangan. Wa kana Abu Bakar la yaltafit fi sholati, waktu itu Abu Bakar enggak noleh. Ada kejadian apa itu enggak noleh. Falamma aktsaran nasu tasfiq iltafata, ketika mulai para sahabat banyak yang ngasih isyarat tepuk tangan begitu, mulailah Abu Bakar itu agak sedikit noleh ke belakang. Ada apa ini kan? Bertanya-tanya. Faidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Abu Bakar ngelihat, Rasulullah udah datang, udah ada. Fadhahaba yata'akhir, maka Abu Bakar akhirnya mundur. Bukan membatalkan sholatnya, beliau masih sholat tapi mundur dari posisi mundur. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animkuth makanak, tapi Rasulullah SAW ngasih isyarat, tetap aja nggak usah mundur, tetap
nggak usah mundur. Maksudnya Abu Bakar tetap aja di situ, nggak usah mundur, jadi imam terus. Nah, ya, Rasulullah ngasih isyarat, bukan pakai ucapan, bukan pakai isyarat tangan, contohnya gitu. Farafa Abu Bakar yadahu, tapi Abu Bakar angkat tangan, ampun ya Rasul. Beliau merasa nggak enak, jadi imam di belakang beliau Nabi, gitu kan, nggak sopan banget istilahnya. Ya. Fahamadallaha wa raja'al qahqara wa ra'ahu hatta qama fi shaf fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah karena Abu Bakar maksa mundur ke belakang, ya Rasulullah maju ke depan, fasholla linnas. Akhirnya Rasulullah mengimami salat berjamaah. Ini namanya istikhlaf, boleh. Istikhlaf, pergantian imam itu baik imamnya batal atau imamnya tidak batal. Nah, ini yang kasus Abu Bakar, imamnya nggak batal, gantian imamnya, maju ke depan, gantian, nggak masalah. Ya, contoh nih, imam di depan betul-betul nggak bisa mengondisikan diri, saking sedihnya, nggak kuatnya, karena ayat yang dibaca itu betul-betul menyayat-nyayat kondisi tentang kondisi hari kiamat. Udah nggak bisa lagi berkata-kata, imam tuh suaranya udah nggak bisa. Ini kalau dilanjutin kapan selesai sholatnya? Ya udah, imamnya mundur. Nanti yang di belakang yang siap jadi pengganti imam maju ke depan, gantiin posisi imam, nggak masalah. Nah, di masjid ini kalau ada imam yang sudah sampai taraf itu harus siap-siap ada penggantinya. Nah, yang sering terjadi kan istikhlaf tuh imamnya batal. Imamnya batal, mundur ke kamar mandi. Nah, itu maju ke depan. Itu udah biasa kalau kayak gitu. Itu kalau di fikih babnya namanya istikhlaf, bab pergantian jadi imam. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu falamma faragha aqbala 'alan nas, setelah selesai salat Rasulullah menghadap para sahabatnya, faqala ya ayuhan nas. Rasul ngasih pengumuman, para jamaah, malakum hina nabakum sya'un fi sholati akhadtum fi tasfiq. Kenapa kalau ada kejadian di salat kok kalian tepuk tangan? Kenapa tepuk tangan? Innama tasfiq linnisa, tepuk tangan itu buat perempuan. Tepuk tangan itu buat jamaah perempuan. Man nabahu syai'un fi sholati falyaqul subhanallah. Kalau ada kejadian di waktu sholat yang perlu diingetin, kalian cukup bilang subhanallah. Jamaah laki-laki cukup bilang subhanallah. Jadi tepuk tangan itu bagi jamaah perempuan. Nah, jadi ini Rasulullah ngasih peringatan. Fa innahu la yasma'u ahadun hina yaqul subhanallah illa tafata ya Abu Bakar ma mana'aka an tusalliya bin nas hina asyartu ilaika. Karena kalau ada yang bilang subhanallah, pastinya biasanya imam itu akan apa namanya itu lebih apa namanya itu terasa diingatkan gitu. Pasti akhirnya akan nengok gitu. Ya Abu Bakar ma mana'aka an tusalliya bin nas hina asyartu ilaika. Kemudian Rasulullah nanya, Abu Bakar, kenapa tadi saya suruh untuk jadi imam kok kamu malah nggak mau mundur? Faqala Abu Bakar mengatakan, maka yang bagi ibni Abi Quhafa ayusolli baina yadi Rasulullah SAW. Nggak pantas ya Rasulullah anaknya Abu Quhafa ngimamin sholatnya Rasul, nggak pantas. Nah, ini jadi satu kaidah dalam fikih, dan para ulama menyampaikan bahwa al-adab khairun min imtithalil awamir. Adab itu lebih didahulukan daripada mengerjakan perintah. Nabi kan memerintahkan Abu Bakar jadi imam, tapi Abu Bakar nggak mau. Bukan berarti Abu Bakar durhaka sama Rasulullah, bukan. Adab itu begitu. Nah, ini tapi ini kondisinya memang bukan menyangkut masalah yang prinsip ya dalam agama. Dan Rasulullah SAW nggak menegur Abu Bakar bahwa sikapnya itu salah, enggak. Rasulullah, oh iya, berarti ini karena dari jawabannya Abu Bakar tadi, nggak pantas ya Rasul seorang anaknya Abu Quhafa sholat di depannya Rasulullah. Adab. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6:09 ternyata. Baik, jam rahmati Allah, untuk sholat untuk aktivitas Rasulullah di siang hari. Ini sudah mau titik dikit lagi, sebentar. Sebelum ditutup,
Ya sudah selesai ini. Pembahasan selanjutnya sudah dianggap cukup. Siang makan ya Rasulullah tuh, fa'akala wa akalal qaum ma'ahu. Siang itu makan dan juga kadang makan bersama para sahabatnya. Kemudian fa shalla bil asr, kadang itu sampai dekat waktu asar baluran Rasulullah salat asar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas aktivitas Rasulullah di sore hari. Jadi aktivitas Rasulullah di siang hari selesai dalam pertemuan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat. Ya, silakan Pak, monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Muakkad. Yang muakkad 12 rakaat, yang goyah itu 12 rakaat. Terus kalau kita biasa melaksanakan yang goyah terus kita tidak sempat melaksanakan karena sudah masuk waktu sholat, apa kita bisa mengkodok sholat sunnah goyah itu seperti yang makan? Iya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Salat sunnah apapun, baik yang sifatnya muakkad atau ghairu muakkad, memang disunnahkan untuk diqadha. Jadi kalau seandainya tadi salat zuhur itu kan khilaf di antara para ulama, apakah 4 rakaat itu 4-4-nya, maksudnya itu dua-duanya ya, berarti ya 2 rakaat. Dua-duanya itu apakah muakkad semua ataukah hanya salah satunya saja yang muakkad? Nah, itu semuanya kalau seandainya tidak sempat kita lakukan boleh diqadha, termasuk boleh. Jadi sholat sunnah yang biasa kita lakukan itu semuanya boleh diqadha, baik itu yang sifatnya muakkad atau tidak muakkad. Begitu juga kebiasaan sholat kita malam, contohnya kebiasaan sholat malam nggak kita lakukan. Rasulullah biasanya ganti di waktu duha, tapi bukan atas nama qadha sholat tahajud, bukan qadha sholat tahajud, bukan qadha sholat witir, bukan. Tapi Rasulullah sholat duhanya yang biasanya dilakukan 8 rakaat jadi 12. Nah, dilebihkan karena nggak mungkin sholat siang ganjil bilangannya 3 rakaat contoh, nggak, adanya di malam doang. Begitu juga bagi yang biasa sholat duha nggak sempat melakukan, diqadha setelah zuhur boleh. Banyak di fikihnya pembahasan seperti ini, sebagaimana diulas juga di fatwa Qatar demikian. Wallahu a'lam bishawab, begitu Pak. Jadi sholat yang biasa dilakukan itu boleh kita qadha, sholat sunnah. Namun ada beberapa sholat sunnah juga dalam fikih yang nggak bisa diqadha. Contohnya nih, sholat sunnah kalau di mazhab Syafi'i sunnah, kalau di mazhab Hambali wajib, yaitu fardu kifayah. Kalau mazhab Hambali yaitu sholat gerhana, kusuf dan khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan. Udah selesai, kemudian kita qadha nih karena tadi nggak sempat, nggak bisa. Jadi ada juga beberapa sholat sunnah yang nggak bisa diqadha. Ada. Emang detailnya sih di fikih. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak. Ya, sama-sama. Oh ya, gimana Pak Junaidi? Silakan. Waktu Nabi sholat zuhur itu kan ada yang bacaannya panjang. Iya. Kemudian makmumnya gimana itu Ustaz? Apakah juga membaca ayat yang panjang atau cuma Al-Fatihah saja? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya sebenarnya tidak tahu lebih detail apa yang dibaca makmum karena riwayatnya juga tidak menjelaskan secara detail. Hanya saja kaidah secara umum bahwa kalau sholat sholat sirriyah ya, yang imamnya itu diem, ya makmum baca sendiri. Kaidah secara umumnya kan begitu. Tapi wallahu alam yang dibaca apakah makmum itu panjang juga apa pendek, wallahu alam. Saya nggak tahu detail riwayatnya, belum tahu. Seperti itu. Ya bisa jadi daripada nunggu lama makmumnya murojaah hafalan contohnya. Ya nggak tahu. Saya belum tahu, wallahu alam. Kemudian satu lagi Ustaz. Oh iya, silakan. Kita tahu salah satu Asmaul Husna itu bahwa Allah itu Maha mengetahui. Iya.
Tapi kenapa malaikat kok harus lapor? Oh iya. Kita kepada Allah. Iya. Jadi di antara Asmaul Husna Allah Maha mengetahui, tapi kenapa malaikat disuruh lapor? Sebagaimana Allah juga Maha mengetahui bahwa nasib hambanya yaitu manusia itu ada yang nanti di surga dan di neraka. Allah sebenarnya udah tahu, tapi tetap aja Allah perintahkan mereka untuk beriman, untuk bertakwa, untuk beribadah. Itulah bagian daripada perintah Allah, ujian hidup yang memang begitu. Nah, bedanya kalau malaikat itu mereka hamba-hamba Allah yang taat, yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melakukan apa yang diperintah. Beda dengan manusia, ada yang membangkang, ada yang nawar-nawar, ada yang setengah hati. Jadi sebenarnya ini ya memang itulah tugas Allah, cuma ngasih tugas saja ke makhluknya, siapa di antara mereka yang taat, siapa yang tidak. Yang paling taat ya malaikat, yang paling durhaka ya syaitan dan iblis. Manusia ini tengah-tengah. Ya, manusia ini tengah-tengah. Ada yang taat banget, bahkan melebihi malaikat. Ada yang durhaka banget. Ya, bahkan setan aja bisa minder. Ya, wallah alam. Memang itu hikmahnya kenapa Allah menciptakan makhluk. Ya, sebenarnya Allah udah tahu semua sih sebenarnya. Ya, makasih banyak pertanyaannya. Cukup ya, sudah jam 6:04. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.